Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Akhirnya Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) secara resmi mengumumkan 23 nama pemain yang akan dipanggil dalam pemusatan latihan jelang pagelaran Piala AFF U23. Akan tetapi terdapat pengurangan setidaknya 3 pemain yang sebelumnya mengisi kuota tersebut. Nama 2 pemain abroad seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk serta pemain lokal Witan Sulaiman dipastikan absen pada ajang ini. Oleh karenanya Coach Sintayong harus benar-benar meracik kembali kedalaman skuad yang kini dirinya miliki. Berikut ini merupakan daftar susunan pemain yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam ajang AFF U23. Seperti biasa, Coach Sintayong sudah tentu akan menggunakan formasi dengan komposisi 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan juga 3 penyerang. Dan pada posisi kiper nama Hernando Ari sudah tentu akan menjadi pilihan utama dari pelatih Timnas Indonesia. Jam terbangnya yang sudah cukup tinggi di dalam lapangan, serta pengalamannya yang sudah pernah melawan Timnas Argentina kini tidak dapat diragukan lagi. Hernando Ari juga merupakan sosok penjaga gawang dengan refleks yang sangat baik, sehingga dirinya sangatlah layak untuk masuk ke dalam susunan utama Timnas Indonesia. Akan tetapi nama-nama penjaga gawang lainnya akan tetap digunakan oleh Coach Sintayong dengan catatan Timnas Indonesia bisa melaju jauh di dalam pagelaran ini. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, pelatih utama sudah tentu akan menurunkan para pemain langganan Sintayong yang juga memiliki jam terbang tinggi di level klub dan Timnas. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Alfandra Dewangga dipastikan akan menjadi pilihan utama dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hal ini bukanlah tanpa alasan, ketiga pemain tersebut merupakan pemain yang juga diandalkan oleh Sintayong di Timnas senior maupun golongan umur. Dan seperti yang kita ketahui, pertahanan yang kini dimiliki oleh Timnas Indonesia sangatlah kokoh dan sulit untuk ditembus oleh tim lawan. Bagas Kava. Nama pemain asal Barito Putra, Bagas Kava akhirnya mendapatkan panggilan Timnas kembali di era Coach Sintayong. Sudah tentu ini akan menjadi momen pertama bagi dirinya merasakan pelatihan keras dari pelatih yang telah memulangkan Timnas Jerman di ajang Piala Dunia. Bagas Kava dinilai menjadi sosok yang sangat penting untuk bisa berada di sisi kanan pertahanan. Peranannya yang sangat dominan di ajang SEA Games yang lalu membuatnya kini mendapatkan kesempatan untuk bisa kembali membela Timnas Indonesia. Selain itu, penampilannya yang baik di level klub juga menjadi nilai tambah yang membuatnya bisa tembus ke dalam skuad utama racikan Coach Sintayong. Frankie Misah. Nama pemain asal Persija Jakarta yang saat ini dipinjamkan ke Persikabo Bogor akhirnya kembali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya dirinya gagal memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U20 yang lalu. Frankie Misah yang berperan sebagai lini pertahan sayap sudah tentu akan menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong. Jam terbangnya yang cukup tinggi di level klub menjadi nilai tambah bagi pemain muda yang satu ini. Sekaligus dirinya juga menjadi salah satu investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Komang Teguh. Nama Komang Teguh nampaknya dapat menjadi opsi paling pas untuk menggantikan Ivar Jenner di lini tengah lapangan. Hal itu tak lepas dari performanya yang sangat menjanjikan pada saat Timnas Indonesia berhasil menjuarai ajang SEA Games di Kamboja pada awal tahun lalu. Selain itu, kemampuannya dalam mengatur tempo permainan serta dirinya yang sering kali maju membantu penyerangan menjadi nilai tambah bagi dirinya untuk menjadi opsi utama dari Coach Sintayong. Akan tetapi kini dirinya harus lebih baik lagi dalam mengatur emosi di dalam pertandingan. Emosinya yang sering kali meledak justru memberikan kerugian bagi kualitas permainan dari Timnas Indonesia. Beckham Putra. Nama Beckham Putra pada akhirnya kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya pemain asal Persib Bandung tersebut memberikan kontribusi besar pada medali emas SEA Games Timnas Indonesia. Beckham Putra merupakan sosok gelandang serang yang mampu menusuk dan juga menyukseskan skema permainan dari tim pelatih. Sehingga meskipun dirinya datang sebagai pengganti dari Marcelino, perannya di dalam lapangan juga tidak bisa dianggap remah. Beckham Putra juga tercatat sebagai salah satu pemain muda yang mendapatkan jam terbang tinggi di level klub. Zaki Ashraf. Nama pemain muda asal PSM Makassar, Zaki Ashraf, nampaknya sangatlah layak untuk menggantikan peran dari Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Rafael yang saat ini gagal masuk ke dalam daftar panggilan dikarenakan perizinan, mau tidak mau harus digantikan oleh pemain yang bermain di Liga 1.
Zaki Ashraf merupakan seorang pemain belakang yang bisa dipasang untuk menjadi penyerang sayap. Kemahirannya dalam melakukan penyerangan menusuk serta kemampuan umpan silang akan menjadi daya dobrak tersendiri bagi timnas Indonesia. Tentu saja besar harapan bahwa dirinya dapat tampil baik di dalam pagelaran ini. Fajar Faturrahman. Nama pemain muda lainnya yang masuk ke dalam daftar pemanggilan ini merupakan sosok pemain terbaik dalam ajang SEA Games Kamboja yang lalu. Dirinya yang berperan sebagai pemain belakang seringkali diubah menjadi sosok penyerang di timnas Indonesia. Kemampuannya yang bisa melakukan kerjasama umpan 1-2 menjadikan dirinya seorang pemain yang cocok untuk mengikuti skema permainan dari sang pelatih. Apalagi keefektifan dirinya di dalam kotak penalti membuat perannya sangatlah dibutuhkan bagi timnas Indonesia untuk bisa menambah produktivitas gol di ajang ini. Sehingga dirinya sangatlah cocok untuk menggantikan peran Witan Sulaiman yang cukup krusial di dalam sisi sayap penyerangan dari timnas Indonesia. Ramadhan Sananta. Striker lokal murni yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan sekarang memperkuat Persis Solo sudah tentu akan menjadi pilihan utama dari tim pelatih. Meskipun produktivitas gol yang dia sumbangkan masih terbilang jauh dari ekspektasi, namun dalam ajang ini dirinya dapat kembali membuktikan kelayakannya berada di timnas Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia sangatlah membutuhkan striker tajam yang mampu memaksimalkan peluang yang berhasil didapatkan. Sehingga jika dirinya dapat membuktikan kebolehannya, sudah tentu dirinya akan menjadi langganan di timnas senior dan menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan daftar susunan pemain yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam ajang AFF U23. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.